Neneng? Baik, alhamdulillah. Bu Neneng gimana kabarnya? Baik. Sekarang kita pendampingan terakhir. Ya Allah, bulan. Mudah-mudahan di pendampingan terakhir ini Bu Neneng mampu mengembangkan kompetensinya dan saya juga mampu mendampingi Bu Neneng menjadi penggerak yang luar biasa, mampu menggerakkan di sekolah khusus Bu Neneng ya. Oke, dan tentunya kita masih bertemu di Loka 6, Loka 7 dan Panen Raya. Nah, tema hari ini sebetulnya tentang refleksi perubahan diri dalam Bu Neneng dan dampaknya di pendidikan, khususnya di sekolah Bu Neneng. Di mana fokus pendampingannya adalah yang pertama persiapan panen hasil belajar, kemudian juga pengumpulan survei umpan balik sudah dilakukan ya? Dan sepertinya sudah Bu Neneng direfleksikan ya. Kemudian juga refleksi perubahan dan penilaian pemetaan aset. Saya mau menilai tapi saya mau coaching dulu dengan Bu Neneng baru saya nilai. Kayak Bu Neneng ceritakan apa saja yang sudah dilakukan dan yang menurut Bu Neneng memang sudah tercapai setelah PI 5 kemarin. Oke, bukan selama 6 bulan ya Bu ya? Bukan. Oke, terkait pencapaian dari modul terakhir kemarin ya, modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid. Saat ini saya masih mengupayakan untuk menyelesaikan aksi nyata Bu. Aksi nyata, karena kan aksi nyata itu membutuhkan kolaborasi dengan beberapa guru, beberapa guru, dan tahapannya sih memang sudah sampai ke bagian A ya, ambil pelajaran, sudah sosialisasi dengan anak-anak juga, kemudian udah diskusi segala macam, tapi masih belum mengaplikasikan untuk siapa nih untuk pelatih atau untuk kegiatan Joyful English Club ini, karena kan memang walaupun misalnya sudah ada sebelumnya, memang sudah ada pelatihnya, saya perlu ngobrol dengan pelatih tersebut. Dalam artian ngobrol pun tidak hanya ngobrol supaya enak aja Bu, supaya tidak dulu gitu, supaya tidak salah paham terkait kegiatan ini. Dan kemarin saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, saya sudah diskusikan beberapa program untuk tindak lanjut guru penggerak ini. Ada beberapa program, yang pertama itu edisi itu English Digital Literacy, di mana memang sudah saya terapkan. Kemudian juga pengamatan saya dari awal sampai akhir ini Bu Neneng luar biasa, sebetulnya sudah bagus, tetapi saya merasakan semenjak mengikuti di program guru penggerak ini tereksplor dan tergali kompetensi yang ada di dalam diri Bu Neneng. Tetap semangat ya Bu, dan lanjutkan program-program yang sudah tercapai. Oke, baik Bu Neneng, kita langsung ke inti kegiatan ya, yaitu refleksi hasil survei. Sudah direfleksikan ya? Kalau sudah, saya mau tanya Bu, apa yang harus, kan tadi dari cerita Bu Neneng wah luar biasa, kompetensi Bu Neneng sudah tergali dan dikembangkan gitu. Ada nggak kompetensi yang memang masih butuh dikembangkan atau misalnya masih kurang nih di dalam diri Bu Neneng? Kalau dari hasil kepala sekolah, beliau memberikan umpan balik itu semua sudah konsisten, hanya saja untuk kolaborasi dengan sekolah lain. Dari kepala sekolah lain dengan sekolah lain, artinya dari ini saya nggak cuma harus aktif dalam sekolah, tapi di luar sekolah mungkin mengaktifkan fasilitas belajar di PN itu harus bisa konsisten. Karena kan sekarang kan masih belum dari waktu satu semester ini paling cuma sekali gitu, jadi itu lebih digiatkan lagi. Artinya saya lebih harus bangun kolaborasi sama katakan sekolah lain gitu, cuma dengan sekolah lain, tapi sekolah lain itu yang masih 3,8 atau sekitar 95% dilakukan. Kemudian kalau dari teman sejawat, apa yang perlu Dari dikembangkan? teman sejawat itu membantu mereka untuk menganalisis kesulitan belajar. Nah itu masih dirasa kurang dalam artian kan mungkin hambatannya selama ini tidak seluruhnya rekan sejawat itu mau ya, atau misalnya dengan senang hati untuk diajak berbaiki atau ngobrol diskusi terkait kesulitan belajar. Jadi hanya mungkin beberapa saja yang kemarin misalnya dari sana dipunyai, mulailah dari orang-orang yang sesuai dengan visi kita. Jadi saya mulai dari situ. Satu pemikirannya sama dan dulu seperti itu. Jadi mungkin beberapa tidak secara umum. Mungkin
nanti selanjutnya ya mungkin dari komunitas belajar itu ya dari berbagai praktik baik itulah mulai saya selipkan terkait kesulitan belajar atau mungkin membantu untuk merencanakan pembelajaran seperti apa gitu. Kalau siswa, menurut siswa apa yang harus dikembangkan dulu? Kalau menurut siswa itu mengajak guru lain untuk mengajar di kelas, karena kan memang kalau kemarin saya hanya terkait pembelajaran seperti bullying ya, waktu itu diseminasi terkait bullying saya ajak teman-teman. Kalau misalnya setiap pembelajaran diajak kan juga kayaknya nggak mungkin ya, karena kan butuh persiapan. Jadi mungkin nanti dikonsistenkan, artinya ketika satu semester mungkin 2 atau 3 kali ngajak bapak ibu guru untuk ngajar sama-sama di kelas. Rencana ke depan tuh dari masukan dari kepala sekolah, dari teman dan siswa, program atau tindak lanjut Bu Neneng ke depan agar peningkatan kompetensi yang tadi kurang ataupun yang perlu ditingkatkan itu nanti akan tergali gitu. Rencananya apa? Rencana ke depan sih mulai untuk membuat schedule tentang webinar atau diseminasi dengan sekolah lain. Tentunya itu kan juga saya perlu untuk dukungan dari kepala sekolah saya di sini ya, karena kan bagaimanapun ketika kegiatan itu baik secara luring maupun secara daring tentunya akan berkaitan dengan jadwal pembelajaran di sini. Seperti itu satu. Terus kedua terkait tadi mungkin untuk praktek coaching ya, saya kan lebih sering untuk praktek coaching sama teman-teman, walaupun dalam setiap momen ya udah masukin aja tuh coaching yang ngebahas itu secara nggak langsung, walaupun mereka nggak mikir itu diskusi ini secara nggak langsung masuklah itu, kita mendiskusikan kesulitan belajar sama-sama Ya, gitu. betul. Seperti kira-kira wajar ya ibu tanya tadi coaching, kemudian juga tadi peningkatan, ada yang lain misalnya pendalaman materi. Pendalaman materi tentu, karena yang saya dapat di PGP itu kan juga saya masih merasa kurang ya, artinya belum saya dapatkan semua ya, otomatis nanti itu akan ditambahkan dengan peningkatan pembelajaran di pendidikan lainnya. Seperti itu. Berarti bisa melalui PMM ya atau webinar ya ataupun workshop ya. Betul. Banyak sekali ya, bisa dilakukan kapan itu kira-kira? Oke. Kalau untuk kegiatan kombel di luar itu terschedule mungkin di bulan Mei. Di bulan Mei setelah PGP selesai, dan dengan teman-teman juga dengan Bu Menti dan sebagainya, kita sudah konsisten mau menghidupkan kembali kombel yang di PMM. Karena kan itu berasal dari kami semua tuh, dari Bu Ika, Bu Menti dan yang lain-lain. Ceritanya sudah buat komunitas nih yang guru penggerak. Betul. Semua di kelas kita aja 58 apa di kelas J? Kalau untuk anggota di kelas kita Bu, di kelas A, di kelas kita di kelas A. Tapi untuk kesalahan itu semua gitu. Semua. Jadi dari sudah terbentuk nih komunitasnya. Ya, betul. Berarti dari semua program atau tindak lanjut Bunani itu kira-kira nanti siapa akan dilibatkan? Kalau misalnya PMM jelas sih teman-teman yang satu kelas itu ya, itu dulu yang saya prioritaskan. Di sini kan semua pihak di sini tentu dilibatkan Bu, kepala sekolah pastinya, siswaan untuk program, kurikulum juga jelas, dan murid tentunya, orang tua gitu pastinya sebagai pembinaan pengawasan ya, dan support terkait program yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Kepala Sekolah? Alhamdulillah. Dengan Ibu Nun ya. Iya. Bu, mohon maaf nih, hari ini kan pendampingan individu saya terakhir Bu, mendampingi Bu Neneng untuk program guru penggerak. Jadi mohon izin untuk waktunya merefleksikan terkait dengan program guru penggerak dan juga kompetensi yang ada di dalam diri Bu Neneng. Bersedia Bu ya? Ya bersedia. Ya, dan saya juga mohon maaf ya karena pendampingan individu terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan Ibu, dukungan Ibu, karena itu semua meskipun misalnya Bu Nani sebagai CGP mampu pintar gitu ya, ataupun saya datang ke sini ada tugas, kalau tidak ada dukungan dari Ibu dan penerimaan, sama saja kami
tidak bisa berkembang gitu. Dan motivasinya juga mungkin agak sedikit ini ya. kalau Iya, tidak gitu. secara motivasi kita kurang kedengaran benar ya. Jadi Oke, selama 6 bulan nih Bu Neneng melakukan mengikuti program guru penggerak berdasarkan hasil feedback yang 360 derajat itu, menurut Ibu kompetensi apa yang masih bukan kurang ya, yang perlu dikembangkan di dalam diri Bu Neneng? kompetensi yang perlu dikembangkan sebenarnya sih kalau dari Bu Neneng ini semuanya hampir sudah ada ya. Jadi justru sulit kalau mencari apa yang perlu dikembangkan gitu ya. Atau misalnya dalam Cuma- komunitas belajar Cuma gitu? mungkin gini aja kali ya, masalah berbaginya aja. Jadi berbagi dengan praktik baiknya berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mungkin ya. di komunitas. Di komunitas belajar itu perlu ditingkatkan lagi lah, maksudnya kalau bisa itu ada inisiatif dari diri sendiri gitu ya. Jadi sering-sering memanfaatkan peluang yang ada. Ketika misalnya ada peluang kumpul, ya bolehlah berbagi gitu tanpa diminta gitu. Itu aja Oke. Mungkin di situ ya yang harus dikembangkan. Nah, rencananya nih Ibu sebagai kepala sekolah nih agar hampir sama tadi ya, karena saya udah nanya ke Bu Neneng, rencana Ibu sebagai kepala sekolah mendukung kegiatan tersebut seperti apa kira-kira? Kalau dari saya selaku penanggung jawab atau pemegang kebijakan di sini, ya tentunya memfasilitasi, memberikan dukungan baik moral maupun material, tentunya sesuai dengan kemampuan. Yang sesuai Iya. misalnya dimasukkan di AKAS atau apa Bisa, gitu. iya. Program Sangat- seperti apa kira-kira Bu? program tentunya kan itu ada programnya itu kan berawal dari CGP yang sudah kita. Nah kemarin itu programnya mau literasi ya. Iya, ada edisi Literasi. Dan Jasa. itu sih sepertinya tidak membutuhkan material ya. Nah, itu hanya butuh moral saja gitu, dan itu sudah akan difasilitasi gitu di setiap pagi ya sebelum ada pembelajaran. Oke, baik Ibu, luar biasa ya dukungannya Bu Neneng. Jadi tinggal Bu Neneng nanti menjalankan rencana yang nanti sudah diterapkan, karena mungkin sesuai dengan visi misi Ibu ya di SMP Negeri 3 Curug ini. Nah, kira-kira selain Bu Neneng itu Ibu akan melibatkan siapa saja untuk berjalannya program mengembangkan kompetensi Bu Neneng tadi dalam komunitas praktisi tersebut? Bisa mungkin nanti kita adakan tim ya. Mhm. Tim ya, kalau mungkin ketika memang harus semua guru terlibat ya semua Mhm. guru. Tetapi kan kalau misalnya tidak memungkinkan untuk semua guru terlibat, untuk yang menjadi penggeraknya di tindak lanjut tersebut, ya mungkin kita bisa buat tim gitu. Tim itu ya bisa guru serumpun gitu. Ke siswa juga pasti ya? Ya ke siswa iya, siswa ya semua siswa minimal misalnya siswa yang ada di yang menjadi tanggung jawab Bu Neneng dulu gitu. Setelah itu baru ke yang lainnya, minimal itu dulu. Luar biasa, berarti mendukung full ya Bu ya kepada program. Oke Ibu, baik, terima kasih itu refleksi yang sudah Ibu lakukan, penilaian kepada diri Bu Neneng. Selanjutnya Bu nih, perubahan dalam pembelajaran dalam diri Bu Neneng selama 6 bulan Bu, yang Ibu tahu atau yang Ibu rasakan, apa saja perubahan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Neneng dalam pembelajaran? Maksudnya selama 6 bulan ini dalam pembelajaran ada nggak perubahan di dalam diri Bu? Banyak sekali perubahannya ya. Yang mungkin tadinya ngajar ya hanya sekedar melaksanakan tugas, tidak menyenangkan, tidak aktif, tidak kreatif, tapi dengan dia mendapat bekal dari diklat CGP ini, saya lihat itu ngajarnya lebih aktif, lebih kreatif, anak-anak juga lebih senang, Lebih banyak menggunakan media iya, kan? lebih banyak menggunakan media gitu. Aplikasi juga. Iya, pokoknya ya seperti itu. Oke, ya Allah, luar biasa tuh penilaian Ibu Kepsek ya. Nah, dari yang dilakukan perubahan Bu Neneng, perubahan pada siswa yang Ibu rasakan? Siswanya jadi senang, jadi tambah semangat Belajar. ya, belajar karena kan itu tadi
belajarnya mereka tidak monoton gitu. Jadi selalu ada kreativitas, selalu ada metode-metode yang menarik gitu untuk anak-anak, sehingga anak-anak senang, Termotivasi ya? Iya, Senang, termotivasi. Iya. Dari 6 perjalanan ini menurut Ibu Tapi yang informasi dari Bu Neneng itu sudah pernah melakukan ini, mungkin ya anak-anak maksudnya sudah pernah melakukan diskusi dengan anak-anak, bagaimana ada perubahannya, mungkin Ya. kalau nggak Oh, salah jadi ya, laporan ke itu Ibu. laporan ke saya. Tapi itu gitu. tetap Ibu observasi. Iya. juga. Nah kemudian Bu, 6 bulan ini yang Ibu sebagai kepala sekolah tuh merasa puas program ataupun yang dilakukan oleh Bu Neneng pada program guru penggerak seperti apa Bu? Dalam hal apa maksudnya? Puasan Ibu kan wah luar biasa pokoknya ya di dalam hal apanya gitu. merasa puas ya tentunya dengan integritasnya, setidaknya mungkin ya, terkadang kan manusiawi juga ya. Kadang kalau memang sudah ada di dasar Bu Neneng ini untuk integritas, tetapi dengan ditambahnya sebagai guru penggerak gitu ya, saya harus lebih dari yang lain, dan itu ada gitu. Jadi saya merasa puas dengan kinerja yang sudah diberikan, dengan tadi proses pembelajaran ke anak-anak gitu yang lebih aktif, lebih kreatif, lebih menyenangkan untuk anak-anak. Dan selain itu juga ketika misalnya ada hal-hal yang baru, tadi diminta berbagi, dan ini juga mau berbagi dengan ikhlas, dengan maksimal, mau berbagi di komunitas belajar di SMP Negeri 3 Curug. Jadi secara tidak langsung membantu. Betul, sangat membantu. Bulan tadi kan cukup memuaskan nih. Tantangan Ibu sebagai kepala sekolah adanya program guru penggerak yang sudah dijalani oleh Bu Neneng, ada nggak Bu seperti apa? Tantangannya mungkin bukan hanya Bu Neneng saja ya, ada mungkin di guru penggerak sebelumnya. Tantangan itu ketika guru penggerak itu jadi guru penggerak, dia kan terkadang diberikan tugas tambahan. Nah, ketika menghadapi tugas tambahan itulah kadang yang kita dilema gitu ya. Di satu sisi emang Ibu harus memberikan tugas tambahan, tapi ya. di sisi lain dia ini harus menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak. Tapi itu solusinya ya, ketika misalnya si guru penggerak tadi yang diberikan tugas tambahan kebetulan jadi guru penggerak, ya kita mengurangi untuk tugas tambahannya, kita alihkan ke yang lain. Jadi itu solusinya. Bulan tadi kan cukup memuaskan nih. Tantangan Ibu sebagai kepala sekolah adanya program guru penggerak yang sudah dijalani oleh Bu Neneng, ada nggak Bu seperti apa? Tantangannya mungkin bukan hanya Bu Neneng saja ya, ada mungkin di guru penggerak sebelumnya. Nah, tantangan itu ketika guru penggerak itu jadi guru penggerak, dia kan terkadang diberikan tugas tambahan. Nah, ketika menghadapi tugas tambahan itulah kadang yang kita dilema gitu ya. Di satu sisi emang Ibu harus memberikan tugas tambahan, tapi ya. di sisi lain dia ini harus menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak. Tapi itu solusinya ya, ketika misalnya si guru penggerak tadi yang diberikan tugas tambahan kebetulan jadi guru penggerak, ya kita mengurangi untuk tugas tambahannya, kita alihkan ke yang lain. Jadi itu solusinya. Bulan ini menurut Ibu tantangannya nggak terlalu wabah. Tidak terlalu, karena Dan memang seperti tidak meninggalkan siswa karena tidak. saya pun membuat jadwal juga Bu Sesuai, Neneng menentukan betul. jam kosongnya dia di hari apa seperti itu ya Bu Neneng ya. Iya. Betul, kalau untuk yang CGP ini tidak terlalu gitu, karena kan itu tadi pendampingannya kan sudah disesuaikan dengan jadwal kosongnya. Kemudian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah, tugas pokok yang diberikan oleh sekolah dengan tugas CGP itu pun si CGP ini sudah bisa Mampu memanajemen memanage waktu, waktu. sudah. Walaupun awalnya itu tantangan banget Betul, ya itu. buat Bu Neneng Jadi mengatur waktu. tidak pernah mengabaikan tugas di sekolah, baik itu tugas proses kegiatan belajar mengajar dengan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Jadi tidak pernah, artinya itu berarti sudah bisa memanajemen waktu. Bu di akhir Bu, kesimpulan dong Bu. Dengan program guru penggerak, progres, kemudian juga gerak atau program-program yang dilakukan seperti tarik kesimpulannya Nah, kira-kira gini, seperti apa? kalau kesimpulannya ya secara umum aja, dengan program guru penggerak ini ya sangat luar biasa. Saya membayangkan kalau semua guru seperti guru penggerak ini, jadi
itu siswa yang jadi apa namanya, pembelajaran di Indonesia itu akan maju kalau semua guru seperti guru penggerak ini. Itu sangat luar biasa, dan kepala sekolah juga isinya sudah terbantu. Tidak perlu kepala sekolah harus teriak-teriak untuk gurunya supaya disiplin di dalam kelas gitu, supaya harus mengikuti apa namanya, harus dimotivasi untuk belajar karena kan kalau guru penggerak ini sudah ada dari kesadaran dirinya sendiri. Luar biasa. Terima kasih. Bulan ini menurut Ibu tantangannya nggak terlalu lama. Tidak terlalu, karena Dan memang seperti tidak meninggalkan siswa karena tidak. saya pun membuat jadwal juga sebenarnya yang menentukan jam kosongnya dia di hari apa seperti itu yang terlihat. Iya. Betul, kalau untuk yang CGP ini tidak terlalu gitu, karena kan itu tadi pendampingannya kan sudah disesuaikan dengan jadwal kosongnya. Kemudian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah, tugas pokok yang diberikan oleh sekolah dengan tugas CGP itu pun si CGP ini sudah bisa memanajemen waktu sudah. Walaupun awalnya itu tantangan banget Betul, ya itu. buat Bu Neneng. Jadi mengatur. tidak pernah mengabaikan tugas di sekolah, baik itu tugas proses kegiatan belajar mengajar dengan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Jadi tidak pernah, artinya itu berarti sudah bisa memanajemen waktu. Bu, di akhir Bu, tarik kesimpulan dong Bu. Dengan program guru penggerak, progres, kemudian juga gerak atau program-program yang dilakukan seperti tarik kesimpulannya Nah kira-kira. gini, kalau kesimpulannya ya secara umum aja, dengan program guru penggerak ini ya sangat luar biasa. Saya membayangkan kalau semua guru seperti guru penggerak ini, jadi itu siswa yang jadi apa namanya, pembelajaran di Indonesia itu akan maju kalau semua guru seperti guru penggerak ini. Itu sangat luar biasa, dan kepala sekolah juga isinya sudah terbantu. Tidak perlu kepala sekolah harus teriak-teriak untuk gurunya supaya disiplin di dalam kelas gitu, supaya harus mengikuti apa namanya, harus dimotivasi untuk belajar karena kan kalau guru penggerak ini sudah ada dari kesadaran dirinya sendiri. Luar biasa. Terima kasih. Secara karakter adakah perubahan? Secara karakter anak-anak karena dari segi tiga restitusi ya, anak-anak lebih terbuka Bu dengan saya. Jadi kalau ada masalah apa, mereka bullying atau apa, mereka nggak takut lagi untuk ngomong gitu, untuk speak up gitu ya kalau ke saya. Dan alhamdulillah kan karena langsung di apa namanya tuh, diatasi ya, jadi mereka merasa nyaman ketika mereka cerita. Itu sih Bu yang berarti. Kemudian saya nggak ngajar semua kelas ya Bu, kelas 7, tapi semua anak kalau di depan itu selalu boring gitu atau mungkin selalu nyapa di mana-mana. Karena sama teman, kok yang disapa cuma doang sih gitu ya, ini cuma gitu, emang ngajar enggak sih, yang gitu dampaknya merasa seperti itu. Jadi apa ya, karena tadi anak-anak mitra itu ya Bu ya, nggak teman juga tapi mitra lah, dekat, kemudian nyaman. Itu efek yang dirasakan kepada siswa Bu Neneng ya Bu. Oke, baik, luar biasa Bu Neneng. Berarti memang program guru penggerak yang dirasakan 6 bulan ini dampaknya luar biasa ya, baik diri Bu Neneng ataupun siswa. Nah, apa yang membuat 6 bulan ini Bu Neneng cukup puas gitu maksudnya ini cukup memuaskan? Apa saja hal apa saja yang membuat Bu Neneng itu cukup memuaskan dari semua kegiatan dari program guru penggerak ini? Oke, yang pertama saya dipertemukan dengan PP, Fasil yang luar biasa, yang mendampingi, support. Jadi dari pengalaman PP, pengalaman Fasil itu memperkaya juga referensi saya. Kedua, semua teman-teman dengan segala background yang berbeda, pengalaman yang berbeda, juga memberikan pengalaman. Selanjutnya pembelajaran dari modul 1.1 sampai 3.3 itu ada tahap aksi nyata yang itu tuh benar-benar luar biasa. Jadi kalau sudah bisa mengimplementasikan aksi nyata, ternyata baru tahu gitu ya, oh ternyata seperti ini ya prakteknya, oh ternyata dampaknya seperti ini, dan itu yang membuat luar biasa. Jadi nggak cuma teori aja, tapi juga ada prakteknya, ada aksi nyatanya, itu yang membuat luar biasa. Kayak di bagian mana yang benar-benar Bu Neneng itu merasa ya Allah, apa sih istilahnya, cukup puas, tidak menyesal mengikuti program guru penggerak itu gitu ya.
di bagian apa gitu? Kalau misalnya tadi di aksi nyata mana? Oke, di kegiatan diseminasi budaya positif saat itu, karena saya kan harus dari awal ya, sebelum kalau yang pengembangan aset kan itu udah bagian kedua atau ketiga kalinya. Nah itu di bagian awal budaya positif saya mengajak teman-teman untuk ikut, ayo kita sama-sama belajar tentang budaya positif, kemudian mempraktekannya gitu. Benar-benar semua stakeholder dilibatkan ya. Itu, nah itu tuh kan malah satu tantangannya seperti itu, karena kan nggak semuanya itu mau ya dalam menyiapkan waktu di luar pembelajarannya, waktu untuk mendengarkan saya atau untuk belajar sama-sama, itu kan sulit tuh gitu. Puasnya di mana puasnya? Puasnya ketika teman-teman beberapa, walaupun nggak semuanya, itu mempraktekkan gitu, membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas di kelasnya. Jadi Bu Neneng melakukan praktik baik pada teman-teman melaksanakan praktik baik di situ. Itu yang terlihat nyata tuh itu. Kalau pembelajaran diferensiasi kan mungkin hanya saya, aku mungkin berbagi praktik baik ya, untuk teman-teman saya nggak melihat seperti apa gitu kan. Kemudian juga ketika pemetaan gitu kan sama teman-teman, oke berdiskusi, tapi kan untuk realnya digunakan di kelas itu kan tidak terlihat. Oke, baik, luar biasa Bu Neng. Kita lanjut ke penilaian pemetaan aset ya. Nanti setelah ini saya mau meminta satu aktor untuk saya wawancarai terkait pelibatan Bu Neneng melibatkan salah satu aktor tersebut ya. Oke, siapa saja Bu aktor yang terlibat pada proses pemetaan aset? Ya, pada pemetaan itu ada kepala sekolah, kesiswaan, kurikulum, bapak ibu guru, orang tua, murid, dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya memang termasuk kan guru juga di sini gitu. Oh gitu, oke baik. Bagaimana cara proses mengidentifikasi pemetaan aset? Awalnya saya kan meminta izin dulu ya kepala sekolah terkait kegiatan elaborasi bersama dengan pemetaan aset. Selanjutnya saya membuat PPT dulu untuk menjelaskan dulu apa sih gitu, apa sih pemetaan aset ini, terus apa sih modal ini. Setelah nanti ada pemahaman yang sama, kita sama-sama melihat, merujuk kepada, kalau misalnya fisik kita merujuk nih apa aja nih yang ada di sekolah kita. Awalnya kan memang sulit karena tadi nggak paham gitu loh Bu. Apa sih emang ini bisa ya dibuat belajar gitu loh, emang tuh pendopo yang di situ bisa buat belajar, oh bisa itu buat anak-anak baca di situ kan bisa baca. Karena apapun ketika kita melihat data pendekatan aset itu semua bisa dimanfaatkan. Betul. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya kita ingin mengoptimalkan sih semua aset yang ada di sini yang awalnya tidak tersentuh, mungkin karena udah tahu nih kita data ini bisa digunakan, itu mulai tersentuh dan digunakan gitu. Seperti misalnya contohnya gazebo yang di sini kan jarang digunakan, apalagi cuma untuk anak-anak nongkrong aja Bu, pakai istirahat. Nah itu sekarang mulai digunakan karena perpustakaan kita ruang bacanya mungkin tidak terlalu nyaman, anak-anak bisa dialihkan ke situ untuk membaca gitu, atau mungkin mereka bisa menggunakan area mana aja deh untuk membaca gitu. Ada tantangannya nggak Bu? Tantangannya ketika pemetaan aset itu ya tadi Bu, merubah mindset rekan-rekan yang awalnya berpikir sulit deh, kalau belajar di luar kelas itu kayaknya butuh pengawasan ya untuk yang ini, kayaknya susah deh. Tapi ketika mungkin kita sama-sama berpikir lagi, bisa kok, semua bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Kita kolaborasi kan sama-sama dengan teman-teman di sini gitu loh. Iya. Guru bisa gitu kan, kita buat pembelajaran bareng-bareng gitu. Oke, baik. Ini kalau tadi dari kita diskusi banyak sekali aset di SMP Negeri 3 ini, kemudian apa sih namanya, ada nggak hal yang lain yang bisa dijadikan sumber daya di SMP Negeri 3 ini yang belum ditemukan? Kalau untuk di sekolah sih sudah semua teridentifikasi. Mungkin kita lari keluar ya di lingkungan masyarakat ya. Di masyarakat di sini kan banyak pabrik nih Bu. Nah mungkin nggak sih untuk membuat kerjasama untuk menyediakan alat untuk pembelajaran anak-anak di sekolah gitu. Nah, itu mungkin akan dipikirkan ya kerjasama ini. Terima kasih luar biasa ya, kita sudah melakukan
melakukan pemetaan aset di SMP Negeri 3 ini dengan warga sekolah. Baik, nanti saya minta waktu untuk saya wawancarai salah satu aktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Dia. Bu Dia. Oke, baik Bu Dia, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Neneng melakukan musyawarah ataupun diskusi pemetaan aset sumber daya di sekolah gitu. Nah, saya hanya ingin menyamakan persepsi terkait dengan pemetaan aset kepada Bu Dia. Bu Dia kan sebagai salah satu aktor yang dilibatkan oleh Bu Neneng pada musyawarah pemetaan aset, Bu. Iya, betul. Iya, oke. Ini konfirmasi aja ya Bu ya. Sekalian menyamakan persepsi dengan Bu Neneng. Tadi sih saya sudah dapat jawaban dari Bu Neneng. Iya. Cuma saya ingin tahu dari aktor yang dilibatkan oleh Bu Neneng gitu. Bu, pada saat proses pemetaan aset melalui musyawarah ya, diskusi, yang diundang ataupun yang tergabung di musyawarah itu siapa aja, Bu? Selain Ibu sebagai teman sejawat, Iya. adakah yang lain, aktor yang lain yang terlibat dalam pemetaan aset? Aktor lain yang terlibat itu selain saya juga rekan kerja saya juga. Kemudian kepala sekolah tentunya. Iya, betul. Ya, saya maksudnya aktor lain Siswa juga ada. Wali Wali murid, murid, orang tua murid atau tokoh ketua komite? ada. Baik, berarti sesuai ya Bu ya dengan rubrik yang akan saya nilai nanti. Ibu, proses apa sih dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sini? Untuk prosesnya kami mengadakan diskusi ya, pertemuan melibatkan banyak aktor tadi, kemudian memutuskan ya apa saja yang harus ditindaklanjuti gitu ya sebagai sumber daya sekolah itu. Kemudian memutuskan untuk memperinci ya Bu ya. Iya. Terutama ada 7 pemetaan modal utama di SMP 3 Curug itu. Iya. Ada modal manusia, kemudian modal sosial, politik, kemudian modal fisik, modal budaya dan agama, kemudian modal lingkungan, dan yang terakhir modal finansial tentunya lebih pokok. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah tadi menyebutkan 7 aset yang sudah diidentifikasi oleh Ibu. Nah, proses dari identifikasi tersebut seperti apa, Bu? Untuk prosesnya di sekolah kami mengadakan observasi, kemudian juga melalui asesmen diagnostik dan juga hasil dari MPLS siswa. Oke, jadi itu masuk kepada aset manusia ya. Betul. Salah satunya siswa yang memang ketujuh aset ini sudah pasti keberpihakan kepada siswa. Iya. Itu udah Iya. pasti untuk siswa ujung-ujungnya ya Bu ya. Iya. Betul. Siswa. Iya, betul. Kepentingan siswa. Nah, pada saat proses identifikasi ini kemarin melalui rapat ya, salah satunya itu apa sih tantangan dan hambatan untuk mengidentifikasi di dalam rapat tersebut gitu loh. Jadi pada saat rapat kemarin masing-masing peserta ada perbedaan pendapat atau mindset gitu, sehingga kami perlu menyatukan pemikiran yang berbeda tadi menjadi sebuah keputusan yang bisa kita laksanakan sesuai dengan aset ya, Ya, yang sesuai dengan maksudnya aset. aset bagian Betul. mana begitu. Nah, Ya. cara menyatukannya seperti apa di rapat tersebut? Cara menyatukan Memberikan penjelasan gitu. Cara menyatukan pastinya tentu memberikan penjelasan secara detail kepada masing-masing peserta supaya mereka bisa memahami kendala-kendala yang kita hadapi itu apa, sehingga dibuatlah sebuah keputusan yang
yang bisa kita laksanakan. Oke, baik. Nah, salah satu tadi identifikasi untuk pemetaan aset manusia kan misalnya salah satunya tes diagnostik gitu ya dari hasil ataupun dari MPLS. Nah, ternyata dari identifikasi tersebut laporan dari MPLS ataupun tes diagnostik mampu mengidentifikasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tentu saja sebagai seorang guru saya merasa senang ya, dan merasa puas kalau misalnya semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Oke, baik. Bu, pertimbangannya apa sehingga identifikasi melalui MPLS ataupun tes diagnostik itu untuk aset manusia itu diambil dari hasil tersebut? Pertimbangan seperti apa? Pertimbangan memilih untuk observasi di aset fisik atau modal fisik itu, yaitu adalah kita memanfaatkan ruang-ruang yang kita miliki, Ibu. Jadi kami kebetulan di belakang sekolah ada sawah, kita manfaatkan untuk pembelajaran siswa. Jadi secara langsung ya, secara langsung ya, mudah cocok untuk pembelajaran siswa itu bisa dijadikan lab lingkungan, lab terbuka dan lab besar gitu ya dibandingkan dengan di dalam kelas juga. Jadi anak bukan hanya secara teori saja gitu loh, Bu. Jadi langsung terjun langsung. Oke, Ibu kemarin ikut musyawarah untuk pemetaan aset. Apa yang dirasakan oleh Ibu dan apa yang didapat dipelajari oleh Ibu? Tentu saja sebagai guru saya hanya mendapatkan pengetahuan baru, Ibu, kemudian juga mungkin pemahaman baru tentang apa yang mungkin saya belum paham. Jadi sekarang dan yang tentunya mungkin akan tercapai visi misi sekolah kan. Betul. Dengan pemetaan aset tersebut Ya, dengan aset-aset di sekolah juga gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian mohon maaf satu lagi ya Bu ya, kalau mohon izin Bu Neneng, untuk penerimaan siswa baru dipertimbangkan nggak dengan aset fisik antara jumlah siswa dengan sarana dan aset fisik? Tentu saja pasti dipertimbangkan, Ibu, karena kan kalau misalnya muridnya terlalu banyak, kita malah tidak bisa mengakomodir ya dengan aset yang ada. Oke, karena memang kebanyakan tidak mempertimbangkan pemetaan aset, sebanyak-banyaknya siswa masuk sehingga satu kelas bisa mencapai 40 atau 50 seperti itu. Tetapi di SMP Negeri 3 ini tidak seperti itu ya Bu? Tidak, Bu, tidak. Jadi kita sesuaikan. Karena kalau hal itu terjadi berarti kan tidak ada keberpihakan kepada siswa seperti itu. Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Oke Bu Neneng, baik. Selanjutnya tadi sudah ya tentang pemetaan aset. Saya wawancara dengan salah satu guru. Saya mau kita berdiskusi lagi persiapan panen hasil belajar. Ya. Apa yang akan ide Bu Neneng nih untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7? Yang ada di pikiran saya sih Bu, saya mau coba memamerkan terkait edisi ya, digital literasi gitu kan, mau saya rapikan, mau jadi satu bentuk yang menarik untuk nanti ditampilkan seperti itu. Kemudian terkait programnya juga akan dibuat lebih menarik dengan menggunakan poster. Setelah itu mungkin produk-produk anak-anak ya, karena produk-produk kebanyakan saya belum. Nah itu gimana caranya dirangkum ya, menjadi lebih menarik lah untuk dilihat seperti itu sih Bu. Oke. Nanti akan dipamerkan tadi poster. Ya, Poster apa lagi? kemudian karya anak-anak saya juga benar mau bikin diorama Bu. Insya Allah kalau waktunya nanti kemarin sempat bikin tapi kalau udah lama jadi susahnya diorama itu tentang anak-anak drama cerita waktu itu cerita tentang kerudung merah. Nah di record nanti suaranya itu tinggal di scan aja gitu. Dan bentuk apa itu? Diorama itu kayak bentuk 3 dimensi Dengan judul dengan judulnya apa ya, dari kerudung merah dua saya lupa.
Tuh kayak juga. Oke baik Bu Neneng, nanti bila mana Bu Neneng nih terpilih sebagai CGP, sebagai penyaji di dalam kelas berbagi, kan nanti di Lokakarya 7 itu ada kelas berbagi, nanti bisa ke kelas yang lain. Nah itu harus disiapkan PPT-nya, kira-kira materi apa yang akan nanti disiapkan untuk kelas berbagi. Itu kelas berbagi maksudnya tentang program kita, hasil kegiatan kita, program kita atau bagaimana? Hasil kegiatan selama perjalanan 6 bulan ini. Mungkin rangkuman dari semuanya kali ya? Iya, boleh rangkuman, boleh dari modul 1 sampai modul akhir. Ibu yang beli kemarin. Ya, nanti dari Nanti dengan program itu dikemas program itu satu kelas. backgroundnya dari modul 1 sampai modul 3. Ya, jadi kalau bisa tapi tetap di situnya diberikan praktik-praktik yang baik yang sudah dilakukan oleh Bu Neneng. Jadi memang mau tidak mau Bu Neneng nanti dengan satu kelas harus didiskusikan kembali terkait dengan nanti pada apa di Lokakarya 7 ada yang lain. Baik, terima kasih Bu Neneng, kita sudah di bagian akhir nih. Pendampingan, masih nggak bisa main-main ke sini. Hari ini saya apresiasi sangat tinggi buat Bu Neneng ya, karena sudah melakukan program guru penggerak selama 6 bulan dan saya nilai luar biasa perkembangan dan tugas-tugas yang dilakukan di LMS pun yang saya lihat tuh dikerjakan semua ya, baik daring ataupun selama pendampingan individu gitu. Dan luar biasa penilaian dari Bu Yeni juga sebagai ibu fasilitator kepada Bu Neneng itu selalu di atas KKM ataupun atas rata-rata, dan tetap terus memetakan sumber daya untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran, karena dengan pemetaan inilah akan tercipta atau program-program sekolah yang nantinya program sekolah itu juga menunjang tercapainya visi dan misi di sekolah. Ya, ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Ibu Yeni? Tidak ada sih Bu, cukup ya, saya cukup puas dengan pembelajaran yang ada di awal. Ya, Semua teman Bu Neneng. semua masukannya, semua komentar dari Bu Yeni itu sangat membangun sekali, sangat membantu lah untuk mengembangkan pembelajaran selanjutnya gitu. Sang di BGP nih selama pendampingan individu pertama sampai akhir seperti apa? Kesannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bu. Karena memang banyak perubahan yang terjadi sama diri saya, dan itu juga kan bagian dari perjalanan PGP ini, bagian dari pendampingan Bu Nyai juga sebagai PP. Terima kasih banyak saya ucapkan, karena tanpa adanya pendampingan itu, tanpa adanya bimbingan itu, saya nggak akan terarah seperti ini gitu. Ya, tidak menyadari Bu Neneng sama Ibu juga sebagai pengajar praktik ya, mendampingi. Sebetulnya Ibu itu bukan seorang gurunya Bu Neneng, bukan, tetapi mendampingi, mengarahkan. Justru sebaliknya, malah Ibu yang belajar dari Bu Neneng, Ibu yang belajar kepada Ibu kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi Ibu juga. Jadi kita sama-sama saling belajar dan sebagainya. Saya selama pendampingan individu 1 sampai 6 ini, mohon maaf bila mana ada sikap Ibu yang kurang berkenan ya Bu Neneng ya. Sama Ibu, mohon maaf ya Om. Oke, terima kasih Bu Neneng. Sampai ketemu di Lokakarya 6 ya. Lokakarya 7 dan Panen Raya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ibu. Ya Allah. Iya, Ibu jangan